Apakah efek buruk yang terjadi ketika kalian memutar setir sampai dengan mentok? Terlebih bila kalian tahan lama di posisi mentok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebenarnya memutar setir sampai mentok itu diperbolehkan, tetapi ada cara-caranya. Jangan sampai sembarangan dan juga jangan sampai kalian tahan cukup lama dalam posisi setir mentok tersebut. Karena sebenarnya saat kita memutar setir seperti ini, itu banyak banget komponen yang bekerja pada bagian kemudi mobil kita. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian mau memutar setir sampai mentok itu diperbolehkan, tapi jangan sampai mentok tok tok gitu, jangan ya. Misalnya begini, yang tidak boleh kalian lakukan seperti ini. Contohnya kita berbalik di sini ya, berputar balik di sini. Kita memutar setir dengan sangat kasar sampai mutar begini, mentok begini. Nih, begini nih nggak boleh nih. Dan juga kalau kalian tahan posisi ini terlalu lama, itu berbahaya juga untuk mobil kita. Ada 4 bahaya atau 4 resiko yang kalian hadapi ketika kalian melakukan terlalu sering seperti itu. Sebenarnya efek bahaya tersebut tidak langsung terjadi tiba-tiba ya, tetapi seiring berjalannya waktu, nanti ada masanya bagian kemudi kita akan aus karena kita lakukan cara-cara seperti itu. Resiko pertama adalah tekanan berlebihan pada pompa power steering. Saat kita melakukan putar setir sampai mentok, untuk yang masih menggunakan sistem hidrolik, tentu masih menggunakan pompa power steering. Ketika dia menyemburkan atau memberikan aliran cairan, dia akan tertahan ketika kita dalam posisi seperti ini. Misalnya kita tahan begini, ini dia mendorong cairan tersebut dan tertahan. Gak jarang bisa membuat pompanya menjadi panas. Kalau mobil kalian dalam posisi seperti ini terus ada bunyi mendengung pada bagian kap mesin mobil, bisa dipastikan itu adalah pompa power steering yang bekerja, atau pompa power steering kalian sudah mulai lemah. Nah, jangan sampai pompa power steering kalian lemah ya. Kalau sudah lemah, nanti kalau penggantian itu mengeluarkan biaya yang lumayan sekali. Resiko kedua, rak setir dan seal bisa bocor saat kalian melakukan putar setir sampai mentok tersebut. Saat memutar setir mentok, tekanan oli hidrolik akan meningkat pada sistem kemudi mobil kita. Kalau kalian tahan lama, bisa aja ngebuat sealnya bocor, rak setir bisa aus, dan juga bisa bunyi kelotok-kelotok. Untuk penggerak depan ya, untuk penggerak depan karena masih menggunakan drip shaft, itu bisa bunyi kelotok-kelotok. Nah, kalau kalian punya mobil sistem kemudi menggunakan penggerak depan, tentunya saat kalian melakukan putar setir sampai mentok seperti ini, bila bunyi kelotok-kelotok, itu kemungkinan besar kalian sering melakukan putar setir sampai mentok. Resiko ketiga, tirot terbebani. Sebenarnya nggak cuma tirot, ada banyak komponen di dalam mobil kita untuk sistem pengemudi. Dari mulai tirot, ball joint, rak setir, dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan putaran setir sampai mentok, terlebih bila kita tahan cukup lama, sebenarnya mereka terbebani dengan kerja seperti ini. Oke, seperti ini kalau kalian tahannya cuma sebentar, itu nggak masalah. Tapi kalau dengan waktu yang sangat lama, itu terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Coba kalian rasakan sekarang, mobil tidak dalam posisi bergerak ya. Ini kalian putar, walaupun menggunakan power steering, tetap ada rasa bebannya di bagian sebelah sini nih. Awal-awalnya akan terasa berat. Sampai dia menuju posisi tidak terlalu mentok, maka dia akan semakin ringan. Oke, terlebih bila mobil kalian belum menggunakan power steering, tentunya dalam posisi mentok tersebut akan terasa sangat berat sekali saat memutar setir. Ketika sudah tidak terlalu mentok, putaran setirnya akan terasa sangat mudah. Begitu pula dengan komponen yang ada di bagian kemudi mobil kita. Ketika kita menggunakan setir sampai mentok, terlebih bila kita tahan terlalu lama, banyak banget komponen yang terbebani. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, mulai dari pompa, rak setir, ball joint, dan lain sebagainya penopang dari kemudi kita. Itu banyak yang terbebani bila kita terlalu sering melakukan hal seperti itu. Putar setir sewajarnya aja, kalaupun mentok itu jangan ditahan terlalu lama. Begini, putar setir misalnya begini. Oke, ini mau mentok, tapi kita nggak tahan sampai mentok. Biarkan segini aja. Mentoknya segini, tapi saya menahan sampai sini. Ini jauh lebih baik. Resiko keempat, motor elektrik power steering akan bekerja ekstra dan juga bisa ngebuat panas. Sebenarnya mereka itu bekerja pada satu kesatuan yang sama, bekerja beriringan. Jangan sampai mereka terbebani oleh cara kita menggunakan mobil. Semakin kita baik menggunakan mobil, maka kita akan semakin awet menggunakannya. Saya contohkan memutar setir sampai mentok dengan baik dan benar ya di sini. Contohnya seperti ini, kita putar balik di sini. Oke.
Begini, kita putar setir, mentok, tapi nggak sampai tok-tok begitu ya. Sampai sini sudah cukup. Posisi mentoknya di sini, kita tahannya di sini aja. Oke, itu jauh lebih baik. Sebenarnya kalau kita mutar setir sampai mentok itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai bunyi tok begitu ya. Dan juga jangan tahan posisi mentok terlalu lama. Terlebih bila kalian semua sampai mematikan mesin mobil. Misalnya kalian putar setir mobil mentok, terus kalian matikan mesin. Contohnya parkir seperti ini. Oke, setir dalam kondisi mentok, kalian matikan mesin, itu akan ngebuat sistem kemudi kita bermasalah di masa mendatang. Kerusakan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi dengan cara penggunaan kita yang kurang benar, berangsur-angsur pelan-pelan, akan ada banyak komponen di dalam mobil kita yang aus dari cara pemakaian kita. Kalau kalian punya mobil bisa bertahan lama, awet, lebih dari 10 tahun, bisa saya acungi jempol. Nah, tapi kalau belum 10 tahun, kemudinya sudah rusak, transmisinya sudah rusak, wah, itu saya bisa pastikan cara penggunaan yang kurang tepat. Seperti mobil saya sekarang, alhamdulillah jalan 11 tahun dan sampai hari ini saya masih menggunakan dengan sangat baik, dan saya rasa saya masih bisa menggunakan mobil dengan baik dan benar. Sebagai tambahan untuk teman-teman semua yang punya mobil, knop tuas persnelingnya sudah rusak seperti ini. Bukan rusak ya, tapi ini lepas di bagian sini, jadi tampilannya nggak menarik. Saran saya kalau kalian baru belajar menggunakan mobil, jangan ganti dengan yang model begini ya. Karena model begini kita bisa lihat di sini terdapat angka ya, 1 2 3 4 5 R. Ini untuk posisi transmisi. Mendingan kalian ganti dengan model yang seperti ini. Model tampilannya begini. Ini sama ya. Untuk angka-angkanya sama. Jadi yang seperti ini jadi pengganti knop tuas persneling yang kita gunakan. Kalau yang model begini perhatikan, tampilannya memang lebih oke, lebih stylish. Tapi untuk kalian semua yang masih baru belajar, nggak disarankan menggunakan model begini. Yang pertama tentunya nggak ada untuk angka-angkanya, dan juga rasa berkendaranya itu saat kita gunakan itu berbeda di tangan kita. Nah, yang seperti ini, link pembelian akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Perhatikan guys, ini tampilannya udah keren banget lah. Di sini menggunakan kulit sintetis, ada jahitan yang sudah sangat rapi. Oke, tampilannya keren, lebih modern walaupun mobil kita mobil lama, tapi kalau menggunakan yang seperti ini saya rasa tampilannya jadi jauh berbeda. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Untuk kalian semua yang punya pengalaman memiliki kerusakan pada sistem kemudi, tolong tuliskan pada kolom komentar. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk saya pribadi dan teman-teman kita yang sama-sama baru belajar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.